Ada hal yang secara pribadi saya kesal dan sebel urusan revolusi mental yang dicanangkan dalam Nawacitra yang sejak 6 tahun yang lalu didengungkan namun gak ada hasilnya apa-apa. Untung pejabatnya sekarang masih banyak yang menyukainya, sehingga kesalahan di dalam target yang tidak dikerjakan tidak ada yang berani mengungkitnya. Bahkan pejabat lain mengingatkan pun gak berani. Tapi yang parah, pejabat yang lain tidak ada yang memberi solusi. Apa gak ada yang pinter dan gak bisa bertindak gitu ya pejabatnya? Bahkan kalau ada yang mengungkit, mengingatkan, karena secara struktur yang di atas itu sudah tidak tersentuh oleh rakyat dan yang ada di atas sering baperan. Kita yang mengingatkan cara bernegara namun sedikit beda dengan cara orang yang di atas sana, maka orang tersebut harus diserang dengan buzzer dan berhak menjadi terhina. Tetap dengan hal itu semua, apakah Sontoloyo ini keder? Ya enggak juga. Sejak kapan anak yatim dari Jawa Timur ini punya nyali ciut? Enggak lah, lanjut demi bernegara menjadi lebih baik. Habisnya yang lain gak ada sama sekali yang mengingatkan. Bayangin, 270 juta penduduk Indonesia, enggak ada yang mengingatkan. Kalaupun mengingatkan hanya mengkritik, tidak memberi solusi. Itu bukan kita banget. Kenapa kita nggak keder? Karena kita bukan orang suci seperti para pejabat dan penguasa. Kalau orang suci dikritik, itu ya nggak boleh. Orang suci nggak bisa dikritik. Karena itu, kenapa pejabat di Indonesia dan penguasa di Indonesia nggak boleh dikritik? Karena mereka orang suci. Itu sesederhana itu. Kalau pendosa seperti Sontoloyo baru dihinakan. Bahkan harus diberi label tidak pantas memberi solusi dan tidak pantas ngomong. Siapa lu si Sontoloyo ini? Lalu apa kita takut? Ya enggak lah. Kita balik ke topik sekarang. Sekarang kita tanya, apa efek revolusi mental yang terbukti positif? Malah kebalikan dari impian. Negara ini terbelah dua sejak 4 tahun yang lalu, dengan satu pihak dituduh jualan agama versus satu pihak mengambil tema kebinekaan demi terlihat beda dan berseberangan. Dan jangan bilang si anak atau rakyat yang salah. Jangan bilang sebagian rakyat yang memulainya. Seharusnya Anda, wahai pejabat yang berkaca, yang salah kalian. Bener deh, tuduhan jualan agama versus orang yang mendukung kebinekaan adalah rekayasa bernegara yang salah. Apapun yang di-counter menimbulkan perpecahan adalah salah. Sungguh, keduanya berjualan pakai dalil agama versus kebinekaan adalah sebuah rekayasa pembenaran dan kegagalan membangun persatuan yang sampai saat ini terus dibakar dengan bara api dengan piara buzzer yang gak bermutu di sisi penguasa yang menumpuk kebencian nambah besar di sisi seberangnya. Jadi ada pasukan sakit hati sisi kadrun saling label kampret cebong, sekarang kadrun cebong. Gak selesai-selesai kalian saling melabel anak bangsa sendiri. Sesungguhnya Anda itu yang brengsek, Anda yang kurang ajar. Harus di stop. Saya ini marah. Harus di stop. Kami ini capek. Harus di stop. Kita stop ya. Kalau penguasa faham bernegara, maka Anda adalah bapak bangsa. Apa yang Anda katakan dan kalian perbuat adalah apa yang Anda dapatkan. Kalau kalian mendapatkan makian karena kalian memelihara orang yang memaki sesama anak bangsa, jangan berlindung dengan perkataan seperti anak kecil. Mereka yang duluan. Bener deh. Kalau selama ini kalian pejabat menanam cinta, pasti kalian akan mendapatkan cinta. Kalau Anda menanamkan hormat, kalian akan mendapatkan rasa hormat. Kalau kalian menanamkan perbedaan dan kebencian, Anda akan mendapatkan hal yang sama, kebencian dan perbedaan. Maka mungkin hanya saya yang mengatakan yang salah adalah kalian pengelola negaranya saat ini atas kebencian saling serang yang tidak selesai-selesai ini dan sangat menyebalkan bernegaranya. Begini landasan berpikirnya. Misalnya nih ya, ada seorang anak kecil usia kira-kira 6 tahunan secara tidak sengaja menjatuhkan piring gelas ke lantai karena terlepas dari pegangannya. Maka ada seorang ibu berteriak, dasar anak nakal, sudah dikasih tahu berkali-kali, hati-hati kalau pegang piring, dasar anak bandel, anak gak tahu diajari, anak gak tahu sopan santun, mau jadi apa kamu besar nanti, ha? Perkataan makian, kemarahan, tudingan selalu diberikan kepada sang anak tersebut. Kadang dari ayah yang merasa kecapean mencari uang dan kadang dari sang ibu yang merasa capek ngurus rumah, menjadi merasa berhak menghakimi sang anak yang lugu dan masih polos itu. Apa yang terjadi pada anak ini ketika besar? Sebaiknya Anda yang meneruskan sendiri. Itu hukum alam, itu common sense akal sehat, itu ilmu umum
dan itu ilmu biasa saja. Semua orang tahu dan menebak kira-kira anak itu akan jadi anak baik, anak santun, anak ramah, senyum dan sukses, atau belangsak menjadi penghujat, menjadi pemaki, nakal dan berantakan hidupnya. Dan siapa yang salah? Kalian para orang tua yang bersalah. Begitu juga dalam bernegara. Kalau ada kelompok anak bangsa yang kalian marahi, kalian hardik, kalian hukum, kalian tidak ajari dengan benar ketika mereka melakukan kesalahan kecil-kecil di awalnya. Kalian malah menghardik, menekan, bukan mengayomi. Sekarang ini Anda yang melakukan itu semua, stop. Sudahlah, memang wis kaset, sudah bubrah dan sulit diperbaiki. Tetapi bisa, harus kerjakan sekarang. Kerja keras kalian pejabat, menanamkan rasa cinta kasih dan belayan kasih sayang orang tua lagi kepada kami rakyat-rakyat ini yang setiap hari meratap. Turun bos, turun ke rakyat bos. Mana kasih sayang kalian sebagai bapak bangsa? Kapan kalian beri telinga kepada kaum tertindas? Kapan kalian membuat senang anak yang dikatakan nakal tadi? Kami butuh kasih sayang bos, bukan makian, bukan hukuman. Ada baiknya stop mengatakan kadrun, cebong, kampret, apapun kepada siapapun anak bangsa. Kata-kata intoleran, radikal, apapun, buang label buruk terhadap setiap anak bangsa. Dua belah pihak atau pihak manapun, tangkap dan beri hukuman sosial. Sapu jalan, bersihin sampah, nanam pohon, dan apapun mereka harus diberi pelajaran. Yang namanya penyebaran kebencian dan pemecah belah bangsa di stop dengan pelajaran sosial, yaitu sapu jalan, bersihkan sampah, nanam pohon, dan sejenisnya. Masa beginian aja gak ada yang mikir sih? Mana NKRI-mu, Bung?